Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Patris dari Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2305166013. Pada kali ini saya akan menampilkan video micro teaching dengan materi peristiwa Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini pada kita akan belajar tentang Rengas Dengklok. Nah, sebelumnya ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Mahmud tidak hadir, Bu. Sakit. Oke, kita doakan semoga Mahmud cepat sembuh ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita berdoa dulu menurut agama dan mungkin ketua kelas boleh memimpin. Ya, silakan. Mulai kelas pada siang hari ini, baik kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, silakan lanjut. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ibu harap semuanya bisa menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok ini peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi. Ada yang tahu nggak Rengas Dengklok ini ada di mana? Ada yang tahu? Ya, Bu. Di mana? Di Jakarta, Bu. Kurang tepat. Ada yang bisa menjawab lagi? Oke, jadi Rengas Dengklok ini itu ada di Karawang, tepatnya di Jawa Barat. Nah, Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi? Ada yang tahu? Oke, saya kasih contoh deh. Misalnya kalau di kelas itu biasanya banyak perbedaan pendapat ya. Misalnya kayak cowok ini milih pendapat A, terus yang cewek ini milih pendapat B. Nah, sama halnya dengan peristiwa Rengas Dengklok pada waktu itu. Jadi terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Ada yang tahu golongan muda ini siapa ada? Oh, atau golongan tua deh, golongan tua. Iya, kamu. Ya boleh maju. Naswa. Ya. Ya, benar sekali. Terima kasih Naswa. Yes. Ada yang mau jawab lagi golongan tua atau golongan muda tokohnya? Tokoh utama yang paling dominan pada peristiwa Rengas Dengklok. Ya boleh.
Oke, terima kasih. Ya, benar sekali. Ada lagi golongan 2 atau golongan 3 nih? Ya, silahkan. Oke, ada lagi nggak? Saya mau baju samaan. Siapa duluan nih? Aji dulu sama. Ya, boleh. Terima kasih Susi. Ya, terima kasih ya. Ini ada silakan. Terima kasih. Ada satu lagi nih, golongan 2 yang paling dominan. Jawan boleh kawan. Oke, mungkin ini yang paling dominan ya. Nah, golongan 2 sama golongan muda ini itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau golongan muda, dia itu pengen cepat-cepat diproklamasikan kemerdekaannya. Sedangkan golongan 2 ini, mereka itu kayak lebih hati-hati. Jadi cari waktu yang tepat buat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu nggak peristiwa Rengas Dengklok ini yang diculik siapa? Ada yang tahu? Ibu, Soekarno. Ya, Soekarno sama siapa satu lagi? Sama Hatta. Ya, benar. Tepuk tangan dong buat Aja. Terima kasih, Adi. Nah, jadi yang peristiwa Rengas Dengklok ini karena golongan 2 dia tunggu waktunya yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi golongan muda ini mendesak. Maka dari itu Soekarno sama Hatta ini menculik golongan 2, yaitu Soekarno dan Hatta. Mereka culik dibawa ke Rengas Dengklok, tepatnya yaitu di Karawang, Jawa Barat. Kenapa mereka dibawa ke Rengas Dengklok? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wildan tahu nggak? Kenapa? Jawaban Irfan? Enggak terpengaruh di pengaruh. Iya, benar. Kita dulu buat Nazfa. Nah, jadi di Rengas Dengklok ini itu tempatnya sepi, sunyi, dan tentara Jepang itu nggak bakal tahu tempat ini, Rengas Dengklok. Ini tulisin. Oh ya, boleh. Oke, jadi karena udah jelas, atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, jadi saya hapus. Oke, karena tadi sudah saya tanya dan sudah paham semua ya kan Andi, jadi saya akan bertanya kepada kalian semua. Ini kuis ya, cepat-cepatan. Apa sih tujuan dari golongan muda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Ada yang bisa menjawab? Ibu, Iya, Mas. agar proklamasi kemerdekaan cepat. Ya, tepuk tangan lagi buat Bapak. Oke, selanjutnya kedua, mana Rengas Dengklok berada? Ya, Karawang, Jawa Barat. Ya, tepuk tangan buat kita. Tanggal berapa peristiwa
peristiwa Rengas Dengklok terjadi? 16 Agustus. Iya, benar sekali. Siapa tokoh golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok? Yang ditulis di papan tulis aja deh yang nanya. Siapa? Ibu. Ya, tepuk tangan buat Sami. Oke, pertanyaan terakhir. Mengapa golongan muda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat penculikan, sebagai tempat membawa Soekarno dan Hatta? Kenapa mereka diasingkan di Rengas Dengklok? Oh, karena sepi. Oke. Tepuk tangan buat Endo dan Sari. Ada yang bisa kasih kesimpulan nggak buat materi singkat kita pada hari ini? Ya, boleh Aska. Perkenalkan dulu. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Aska Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu proklamasi yang pada akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oke, benar sekali Aska. Boleh tepuk tangan. Kita bisa belajar dari peristiwa Rengas Dengklok itu mereka walaupun berbeda dari golongan tua dan golongan muda, tapi mereka itu saling melengkapi. Yang golongan tua itu dia sangat berhati-hati dan mencari waktu yang tepat buat memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan golongan muda itu sendiri dia ingin cepat karena takut itu soalnya kesempatan emas gitu biar cepat terproklamasikan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.